kembali lagi bersama kita di North Kids, podcastnya anak-anak Jakarta Utara. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang salah satu kedai kopi yang ada di Jakarta Utara nih, khususnya di daerah Rotan, Selincing, Jakarta Utara. Nah, kebetulan segmen kali ini menarik nih, kawan-kawan. Kita bakal ngomongin segmen UMKM. UMKM itu ada singkatannya nih. Utara, Muda, Keren, dan Mandiri. UMKM. Dan pas lah ya kan, kopi ini masuknya ke UMKM juga. Masuk. Nah, dua orang yang bisa dibilang kayak pendiri Kes Kopi ini ya, kawan-kawan. Kita sambut dulu nih. Bang, kenalan dulu bang, satu bang. Bang Aji. Beben bang. Siap. Bang Iweng. Beben bang. Siap. Bang Aji dan Bang Iweng. Untuk mempersingkat waktu dan teman-teman Norkids ini udah mau tahu nih. Penasaran siapa sih? mungkin kan? Harus dong. Siapa sih nih Bang Aji dan Bang Iweng ini nih? Mungkin langsung aja Bang, kenalin dulu nih satu-satu nih. Dari Lau dulu Bang. Kalau gua Aji, gua bisa dibilang pendiri Kes Kopi. Pendiri Kes Kopi ya. Oh. Saya Bang. Gua Iweng, gua owner baru dari si Kes Kopi. Asik, owner baru ya. Owner baru. Ngeri. Masih muda-muda nih Bang ya? Masih. Bisa dibilang Perawakan- begitu Bang. Dari perawakan lo masih muda Bang? Enggak, kalau gue papa muda. Papa muda, oh dia baru ini. Iya, papa Bapak-bapak muda dia. gue. Sugar Daddy kan? Sugar Daddy. Bisa dibilang begitu. Ngeri sekali. Nah, Bang, gua dari Norkids nih sama teman-teman nih ya, pengen ngobrol-ngobrol nih tentang Kes Kopi nih, Bang. Boleh nggak nih, Bang? Boleh dong. Boleh banget lah ya. boleh. Sip. Mungkin boleh ceritain dulu nggak sih, Bang, nih tentang sejarah singkat atau cerita singkatnya nih Kes Kopi ini apa sih nih, Bang? Mungkin dari Abang Aji deh, boleh deh. Ceritain awal dari cerita awal Kes Kopi ini bisa berdiri gitu, Bang. Oke, gue ceritain ya Bang ya. Siap, Bang? Jadi awal-awal berdirinya Kes Kopi itu mungkin slogannya sedikit nyeleneh teman-teman. Apa tuh, Bang? Sejak COVID-19. Oh, sejak COVID-19. Sejak COVID-19. Terus? Buka sejak yang lain tutup. Oh. ngeri. Iya. Jadi Kes itu arti kata sebenarnya ya. Dari bahasa timur yang artinya monyet. Oh, monyet. Monyet Bang. Waduh. Karena monyet itu buat gua itu dia bisa dibilang superhero juga Bang. Gimana itu, Bang? Gue ceritain nggak sih apa hubungannya monyet sama superhero gitu? Boleh mungkin Dan- kalau disingkat aja ya. Iya, boleh, Jadi boleh. dulu pas semasa gua kecil nih, Ah? rumah kan Jakarta dulu masih pada rawa kan. Iya. Jadi gue sempet kecebur tuh Bang. Sempet kecebur tuh? Sempet kecebur. Anjrit. Dan di situ kakek gue itu melihara monyet Bang. Oh, melihara monyet. Cuman monyet itu doang yang ngeh dan dia narik-narik kaki dari kakek gue itu Dari kaki lu. supaya ngasih tahu kalau di situ gue kecebur Bang. Kecebur. Umur berapa lu, Bang? 3 tahun lewat 2 hari kalau nggak salah Bang. Oh, habis ulang tahun, berarti 2 hari habis ulang tahun lo Di ya. situ Bang parah. Terus. Karena makanya di situ Oke. monyet itu kacau lah buat gue, Kacau. superhero banget lah. Superhero banget. Makanya Berkesan ya buat diri lo ya. gue jadiin lah Kes Kopi ini Bang. Oh, Kes Kopi. Kenapa nggak lo namain yang lain gitu kan? Monyet kan banyak tuh dari daerah-daerah lain. Kenapa Kalau ya? gue sih karena sejatinya tuh gue orang Indonesia Bang, jadi Oke. lebih menyeluruh aja, universal gitu bahasanya. Dan itu juga dari timur kan soalnya tadi ya? Bahasanya dari timur, artinya monyet. Monyet ya, Papua tuh ya, dari Papua ya. Oh, gue kira Kes itu kayak nama dari singkatan gitu loh Bang, atau ya gabungan kata-kata gitu. Sempet KES ada yang gitu. bilang begitu Bang, sempet. Ah. Karena ya kalau bisa dibilang juga abang nggak salah. Nggak salah ya? Kes Kenapa itu itu? kalau gue bisa singkat sendiri Bang, Apa itu? kopi and sate. N1. Karena Kes kopi itu punya produk juga Bang. Iya. Ada satenya Oh, juga. ada satenya Ada juga. sate ikannya juga Bang. Jadi, ahai, biasa penonton. Jadi N-E-N-D Itu Bang. N-D berakhir Bang, bukan dan. Gimana? Pakai A. Iya, mungkin dimasuk-masukin aja. Benar. Kopi and sate. N1. Oh, ngeri. Oh, menarik. Karena kan orang Betawi nggak bisa ngomong A Bang, Oh, jadinya iya. E, ya kan? Nah gitu Bang. Oh, sip. Nah, berarti itu Kes the monyet gitu kan. Dan itu bukannya sejak kapan berdirinya lah, Bang? Itu yang tadi gue bilang Bang, Sejak COVID sejak tuh. COVID-19. Di situ gue pusing Bang. Nah, oke. Semua mati ya kan awal itu kan.
usaha-usaha pada nggak jalan. UMKM dan beberapa hal yang lainnya ini ya pada stuck lah ya, mati. Betul bang. Jadi di situ gua punya pemikiran kenapa nggak bikin kopi yang buat mereka langsung pergi aja gitu awalnya. Jadi kayak coffee to go gitu bang. Oke. Lu mesen, lu ngobrol sebentar sama gua, habis itu lu pulang. Sorry lah ya kan, karena keadaannya begitu. Kayak gitu ya. Tapi karena sekarang udah lumayan Endemi lah ya. jadi ya bolehlah Kes Kopi dibuka lagi untuk umum. Lagi untuk umum. Siap. Berarti menarik juga tuh ya sejarahnya. Nah awalnya berarti itu 2020 awal gitu. 2020 awal. Nah ini apa namanya? Boleh jelasin nggak perjalanannya gimana itu awal mulanya? Awal mulanya Kes Kopi ya. Jadi di situ tuh ada 2 remaja waktu itu bang. Oh 2 remaja. Masih muda, polos, belum kepikiran apa-apa tentang dunia kan. Asik. Nunggu tadi. Akhirnya kita berdua tuh resah bang. Gimana nih kita udah gede kok kayak nggak bisa nyari uang gitu bang. Sedangkan kerja kita nggak mau. Oke. Kita tipikal anak muda yang suka ngeberontak gitu bang. Nggak bisa disuruh. Jiwa-jiwa mudanya ya. Betul. Apalagi anak utara gitu bang ya. Nggak bisa kita bang. Pokoknya kalau ada yang ngebantah dikit, kita marah. Masih panas gitu bang jiwa raganya ya kan. Ya udahlah, gimana nih kalau kita bikin kopi nih? Karena kebetulan gue juga hobi ngopi gitu bang. Jadi jadilah Kes Kopi itu bang. Sempet ada obrolan-obrolan kan, lempar-lempar pendapat gitu ya kan. Kira-kira mau kayak gimana nih konsepnya nih ya kan. Dan akhirnya ya udah lahirlah konsep yang nggak ada konsepnya bang. Jadi jalan aja kita gitu. Hai. Awal-awal gimana itu bang? Awal-awal kita buka di Jalan Walang bang. Oh Walang. Walang Sari. Tahun 2020. 2020 awal. Sampai sebesar ini dari Walang ke Sinto gimana itu? Kita sempat pindah-pindah ya. Pertama di Walang, terus di Maja juga kita pernah bang. Nggak berselang lama di Maja kita geser bang ke daerah Jakarta Selatan tuh, di daerah Tebet. Oh Jaksel. Ya Jaksel habis lah pokoknya. Jaksel. Kita pengen mencoba peruntungan gitu bang, hijrah bahasanya ya. Ternyata nggak nasib. Di situ Nggak sesuai ekspektasi ya. Nggak bisa bang. Kita yang biasanya ngomong lo gue tapi dipaksa buat unfortunately kayak gitu ya kan. Gitu kita. Kopinya harus pakai mozzarella. Iya begitu bang, harus ada boba-bobanya ya kan. Buat Bang Reja orang Ukti ya kan. Gue nyerah bang di Jaksel bang, sumpah kuat gue bang. Akhirnya kita pulang lah bang. Pulang kampung nih. Pulang kampung nih kita nih bang, balik kita. Ya akhirnya ketemu lah sama abang gue ini ya kan. Ketemu lah. Gimana kalau kita buka lagi gitu ya kan di daerah Jakut ini. Ide bagus tuh kata gue ya kan. Akhirnya jadilah bang seperti ini bang, Kes Kopi di Jalan Marunda ini. Itu ketemu sama lu kapan tuh bang? Sebenarnya gue itu sebelumnya gue punya usaha cuci sepatu dulu. Oh punya Susken ya. Gue lagi ngantar orderan, nggak taunya gue ngeliat dia lagi dagang. Dia buka di gerobakan di daerah Jaya. Oh iya. Gue mampir, akhirnya gue bilang, lu buka gerobakan sekarang? Iya kata dia, gue buka gerobakan. Gue ada lahan nih, lu mau nggak? Kalau seandainya lu oke, lu mampir aja dulu ke tempat gue. Akhirnya dia singgah mampir ke sini. Sini tuh. Dia lihat lingkungan sekitar, akhirnya kata dia oke nih bang. Yaudah akhirnya gue adu konsep sama dia. Oke kita atur konsep maunya gimana nih. Ya gue bangun pelan-pelan. Gue juga awalnya gue nggak tahu nih ini tempat mau jadi kayak gimana, setup barnya harus gimana. Ya udah berjalan aja, gue serahin sama tukang gua yang dulu juga emang kepercayaan sama kakek gua di rumah ini gitu, yang ngebangun rumah ini salah satu yang kenal sama kakek gua juga kan. Saya gua percayain, gua bilang sama tukang, bang gue pengen bikin kedai kopi gini, gue cuma budget aja sekian, kata dia. Yaudah Kacau ya bang ya, kita perjalanannya. Kacau ya. Iya, singkat banget sih sebenarnya. Gue juga nggak tahu gue harus gimana. Akhirnya gue pelan-pelan gue bikin tamannya dulu. Tamannya udah jadi, akhirnya gue bikin bar juga. Gue nggak tahu harus gimana nih bar nih, harus gini, kata dia. Jadi yang penting ada dapurnya aja. Gue bangun pelan-pelan dapur, udah kelar. Akhirnya udah kelar dapur, ada yang kurang nih catnya. Yaudah gue cat lagi pelan-pelan. Itu sekitar harusnya harusnya gue buka itu di bulan puasa, awal bulan puasa tuh gue harus udah buka. April gue udah buka. Akhirnya
kata dia, wah kayaknya ada yang kurang nih, kayaknya nanti aja deh pertengahan bulan puasa. Dan gue perbaikin lagi pelan-pelan. Katanya pertengahan bulan puasa nanti aja deh habis lebaran Amin 2 kata dia. Iya bang, ya gitu kehebatan kita itu bang. Amin 2 nih bang, kita gas lagi nih. Oh yaudah, Amin 2 gue ini katanya ada kendala dia juga. Kayak nggak bisa, yaudah deh seminggu deh, pas banget nih malam minggu nih. Yaudah, gue tungguin malam minggu, ternyata ada kendala juga bang. Ada kendala tapi kali-kali lah pokoknya. Kali-kali akhirnya ada kendala juga. Sampai satu momen tuh udah ada yang mampir bang. Ada yang mampir, akhirnya gue usir, gue bilang, oh sorry nih gue bilang. Tega ya kita ya. Belum buka gitu. Pas banget itu di hari Kamis tanggal merah kemarin tuh. Gue paksain buka bang, itu juga semen gue masih basah, ini masih basah semua. Gue paksain buka, karena gue takut nih customer gue kabur nih. Kita juga bilang waktu itu ke customer ya bang, jangan nempel tembok, masih basah ya. Jangan nempel tembok, masih basah. Gue juga masih basah lah ya. Iya, semen masih basah. Terus akhirnya gue paksain buka ya, alhamdulillah sampai sekarang bang gitu. Berarti itu pas lagi lo ketemu awal sama dia tahun berapa itu? Pas lagi gaduh apa? Ya punya konsep lah bangun kedai kopi gitu. Iya berjalan singkat sih sebenarnya bang. Ada 3 bulanan. 3 bulan yang lalu ada. Sebenarnya sih gue nggak join sama dia awalnya. Dia ini teman sharing gue dulu. Dia pas buka kes kopi di mana tempat gue datengin, bilang gue pengen buka usaha sama teman gue sebelumnya. Gue buka usaha sama dia, nggak taunya nggak sejalan nih, karena dia juga angot kayak nggak punya keyakinan. Karena dia ngeliat lingkungan gue, ya sepi, nggak yakin gitu dia gitu. Akhirnya gue datang lagi satu, gue ajak lagi, lagi ya udahlah. Akhirnya gue cuci sepatu aja lah, gue bilang gue fokus cuci sepatu. Ya itu pas gue lagi nganter, gue ngeliat dia gerobakan, udah mulai dari situ gerobakannya bang. Oke, langsung ngobrol-ngobrol, visi-misi, ketemu chemistry ya. Iya, jalan gitu. Tapi sebelum diubah jadi ya kedai kopi dan tempat ini, apa sih sebelumnya ini? Ini dulu steam motor bang. Oh steam motor. Sebelum steam motor juga ini material. Karena ini juga bangunan udah lama, ini juga rumah nenek gua sih. Ini karena semuanya keluarga besar gua tuh ada di sini dulunya. Karena udah pada nikah, udah punya anak, akhirnya dia masing-masing lah semuanya gitu. Tinggal beberapa ada dari anak sama cucu-cucunya nenek gua tuh tinggal sini, termasuk gua pribadi. Gitu. Oh berarti tadinya apa namanya material tempat steam motor diubah nih ya, disulap jadi kedai kopi. Ngeri ya. Nah boleh jelasin kan nih bang Iwan kan ya lo tau lah. Nah lo sebagai apa sih nih? Gue ya owner baru bang. Divisinya apa ya? Lalu ada pembagian divisi nggak sih? Pasti ada. Kalau gue sendiri, gue sih sukanya yang bikin kopi aja gue gitu bang. Bartender. Ya, barista gitu bang. Barista. Bartender mah Holy Wings. Betul, karena kalau gue sendiri itu, gue itu takut bang ketemu orang. Oh takut ketemu orang. Tapi gue malah tapi gue mau duit. Oh iya. Gimana caranya kan ya? Jadinya gue ada di belakang. Ada di bar aja ya kan. Sesuai kemampuan. Betul. Dan untuk abang gue ini dia tuh untuk di bagian manajemen bang, bagian kita ngurus agenda, gimana kita ke depannya. Ya kita berdua ini ibarat kata gua otaknya, dia kepalanya bang. Ya, tetap masih sepisi gitu. Oke. Random sih sebenarnya sih bang. Gue random. Kita bisa jadi apa aja bang ya. Dia punya apa ya gue yang wujudin. Gue ada ide apa dia yang wujudin. Jadi ya sejalan aja, sama-sama ngasih support. Dia butuh apa ya gue ngasih support ke dia. Gue yang butuh apa dia yang support gue gitu bang. Benar. Pasti satu ini lah. Lo otaknya dia, badannya lah yang gerak. Iya betul bang. Menarik. Nah berarti apa namanya ya? Berarti 3 bulan lah ngerancang ini ya. 3 bulanan bang. Nah pas lagi apa namanya? Boleh jelasin nggak sih bang? Apa namanya? Ya selama ini udah berapa? Kalau ini kan 3 bulan. Kalau untuk berdiri apa? Openingnya kapan nih bang? Untuk opening ini paling nanti kita kalau bisa dibilang bertepatan dengan Piala Dunia bang. Piala Dunia. Iya. Qatar ya. Betul. Kapan tuh? Bulan apa ya? Bulan berapa ya kira-kira? Penonton ada yang tahu nggak nih penonton nih? Kira-kira Piala Dunia kapan nih? Coba bantu dong. Kenapa akhir tahun?
Akhir tahun. Desember. Opening. Nanti Openingnya nanti. Kalau sekarang masih gimana? Buka aja Bang. Iya, buka biasa. Perkenalan Bang. Perkenalan. Ya sekitar ya. Soft launching. Soft launching. Betul. Grand launchingnya nanti bertepatan sama Piala Dunia. Nah, gue mau nanya nih tentang konsep dari tempat ini gimana sih Bang Iwang mungkin? Lebih ke industrial kali. Industrial gimana Bang? Industrial gimana kemarin? Karena gue lebih gue bilang ke tukang, Bang, gue pengen gini, tapi si tukang itu malah ngerubah konsep gue, Bang. Tapi malah gue seneng, sumpah. Iya. Jadi gue bilang, kecelakaan yang kita nikmati. Jadi gue bilang, Bang, nanti ini kayak gini Bang, ya gini-gini. Akhirnya kan karena gue juga kerja Bang, gue tinggal pulang kerja gue lihat beda. Tapi gue puas Bang sama hasilnya gitu. Biasa tukang lebih paham Bang. Betul. Di Jawa tuh. Wih, caur Bang asli. Arsitek luar. Di saat aku rumah impianmu ku wujudkan. Itu ya ada ini ya filosofi. Di saat Kuku Bima ya. Butuh tukang kontak gua. Recommended itu asli. Kalau tukang kuli mana Bang? Masih wilayah sini Bang. Gua gunain orang-orang sini akamsi. Iya betul Bang. Oh konsep. Emang awal konsep kalau buatnya konsep yang lo pengen tuh kayak gimana sih? Gimana ya Bang? Gue sebenarnya sih konsepnya gue juga nggak ada kayak wah gue harus gini, nggak ada pembicaraan kayak gitu Bang. Atau lo punya denah layoutnya nggak sih denahnya? Ini gue pengen barnya di sini gitu, kemudian tempat duduknya di sini gitu. Ada. Dulu gue barnya di depan Bang. Oke. Bar airnya pas berjalan kata dia kayaknya sayang banget nih lahan nih. Belakang space banyak. Ya space masih banyak nih. Akhirnya gue mundurin lagi ke belakang. Terus belakang ya punya random aja sih Bang gue Bang. Gue juga nggak ada ya, Bang, iya nggak ada pemikiran kayak gue juga nggak bisa ngedesain Bang. Kayak gak bisa lah gue desain, pokoknya gue serahin sama tukang. Gue bilang gue pengen ada ini dapurnya, gue ada kayak gini gue serahin sama tukang. Itu sempet sih gue gambar di buku, Bang nanti kayak gini Bang ya. Ternyata pas gue balik gawe gue lihat, wah kok beda gue bilang. Tapi gue puas sama aslinya, gue puas juga ya. Gue puas. Perhitungannya lebih paten sih dia. Ngeri. Gak salah pilih berarti. Gak salah pilih, emang dia paten tuh. Tukang paten. Nah apa aja sih konsep-konsep mungkin yang ada di sini gitu Bang? Ya yang menarik mungkin yang dijual sama Cash Coffee ini, konsep-konsepnya Bang. Kita sih lebih mengedepankan ini Bang, kekeluargaan gitu ya. Kekeluargaan. Tiap ada yang beli itu pasti kita mau itu kenal ataupun nggak kenal, kita pasti ajak ngobrol. Ajak ngobrol ya. Karena di kopi sendiri itu Bang, kita tuh saling berkaitan. Oke. Dari si petaninya, semuanya sampai akhirnya jadi segelas kopi ini, semua itu melibatkan banyak orang gitu Bang. Jadi kita nggak bisa jalan sendirian gitu. Jadi mau siapapun yang datang kah, mau itu teman lama atau kita nggak kenal ya. Iya, pasti kita ajak ngobrol gitu Bang. Itu kalau di marketing bagian dari servis tuh Bang. Bisa kita utamakan gitu Bang. Gak cuma beli kopi, gak cuma beli makanan, tapi lo gua kasih servis. Intinya tuh kita tuh kalau kalian pulang dari Cash Coffee tuh lupa gitu akan ada masalah di luar gitu Bang ya. Jadi kayak fresh lagi kan pulang gitu kan. Termasuk masalah kerjaan, utang, itu bisa Bang masuk. Pinjol juga kayaknya tuh hilang. Tapi ya? pulang dari sini inget lagi Bang. Inget lagi. Ya mungkin kalau ketemu kasur ya. Kalau udah kalau udah minum kopi kayaknya hilang kalau di sini Bang. Tapi kalau udah keluar dari gerbang kayak inget, wah iya gue masih ada pinjol nih gitu. Yang penting ngopi dulu lah kata dia, santai lah. Iya gitu. Mau ngopi aja. Problem dunia ya susah ya. Konsep-konsep seperti itu berarti ya. Mungkin ada konsep lain nggak sih kayak ya gue tampilan ada tampilan lain atau hal jual yang hal yang gue jual lainnya nih selain servis itu tuh. Kita sih paling nanti mau ada live musik gitu Bang. Live musik, turnamen. Turnamen apaan? Turnamen kita tuh ada rencana turnamen kelereng pertama tuh ya Bang ya. Nostalgia masa-masa kecil berarti. Betul Bang, karena apa ya? Kalau buat gue sendiri sih dewasa itu jebakan Bang. Jebakan gimana itu? Kita nggak bisa sebahagia semasa kecil kita dulu Bang. Jadi gimana caranya kita jadi bahagia lagi ya kembali lagi ke masa kecil. Ya? Betul. Nanti bakalan ada turnamen.
Ya banyak turnamen ngelukis juga kita Ngelukis juga ada, ya. betul bang. Yang kalau kayak di SD tuh ya kan yang dibikin goretannya sama abangnya sendiri tuh. Ini salah ya kan. Konten salah dapat spidol doang ya. Perasaan bagus banget. Soalnya gue pengen ngerasin jadi tukangnya bang. Gue rasa gue udah rapi dulu tuh, tapi kok nilai gue masih jelek gitu. Gue minta Tamiya dulu gitu. Tamiya ya dapat spidol lagi Barang. satu tuh bang. Seperti itu. Kelereng apa men? Buletan gitu ya. Iya bisa buletan Apollo, bisa Apollo gitu bang. tektokan ya kan yang Tektokan, begini nih ya bang. iya. Nggak serik. Diam. Besar. Iya benar. Oh, turnamennya mantap banget. Mantap banget, Bang. Ya pokoknya ini konsepnya ya bisa selain kekeluargaan gitu, itu juga nostalgia masa kecil lah ya. Betul bang. Anjir, menarik juga tuh. Nah terus, kalau lu kan jualan jasa cuci sepatu juga. Iya, Bang. Lo tawarin juga nggak sih di sini bang? Gue tawarin. Tawarin juga ya. Tawarin bang. Iya bang, kadang Jadi- kita sukanya ngeliatnya nunduk gitu bang. Wih sepatu abang kotor Oh ya. iya, kalian. Kalian aja bang sekalian bang. Iya bener, kita di sini ada kok bang ya Iya, kan. ada. Dijamin bang, Iya. pasti abang pulang ganteng ya kan. Iya. Jadi sembari ngopi kan, Nah. nyeker dulu sebentar kan sepatunya Iya, kita iya, cuci. bener. Ya nggak nyampe setengah jam lah bang paling. 2 cuci sepatu free taro creamy. Paten ya. Satu berapa bang satu bang? Satu cuci sepatu itu 30.000. 30.000 Dua standar. 60 lu balik bawa taro creamy. Itu menu andalan kita di sini. Iya, Bener, andalan. non-kopi, Jadi menu nggak non-kopi. pelit-pelit bang. Nah, sip. Nah, tadi kan bicara itu ya, apa namanya, konsep dan segala macam. Tapi gue masih menarik tuh. Lo kan tadi gue lupa tadi nanya. Kan lo bilang ini dari monyet ya? Iya bang. Dari monyet. Ada hubungannya nggak sih antara monyet sama kopi itu? Ada bang. Makanya gue bingung gitu. Kan yang gue tahu kan hubungan hewan sama kopi kan Luas. ya. Iya benar. Maksud apa korelasinya gitu Iya, antara monyet sama kopi? Kalau bisa gue jelasin sih di belahan dunia sana bang ya. Mana Di tuh? India itu bang. India. gitu. Yang Warga-warga makanan Dolakpur. diaduk-aduk. Iya betul warga-warga Dolakpur. Teman-temannya Sipa tuh bang. Iya Brindavan. teman-temannya Sipa tuh. Di sana tuh monyet itu berperan bang. Pernah ngapain bang? Berperan dalam arti mereka yang milah secara alami gitu bang. Jadi ini kopi yang udah matang nih. Oh iya, Sama dia oke, dimakan oke. ya kan biji-bijinya. Oke. Apa buahnya gitu bang, sorry. Oh, buahnya, oke. Jadi bijinya itu udah langsung sama dia dibuang aja gitu ke dibuang bawah aja. karena nggak dimakan. Oh. Jadi dia yang milah alami Tahu, bang. alami. Jadi Oke. ini kopi yang di bawah ini udah mateng gitu bang. Jadi itu hubungannya bang. Oh iya kayak gua waktu kalau gua yang gua tahu ilmu dari naik gunung nih, kalau misalnya survival gitu, makanan mana yang beracun sama enggak tuh biasa lihat Kita serahkan nama hewan sama ya. hewan, memonyet, kelawar biasa gitu. Bener. Oh berarti itu ya korelasinya Hubungannya ya bang ya. Monyet ini oke menarik. Nah itu kan tadi bicara historis segala macam. Nah gue pengen tahu nih menu-menu yang ada di sini tuh apa aja sih bang? Menu-menu andalannya. Menu secara umum boleh, andalannya juga boleh. Mau dari makanan dulu apa minuman dulu? Pasti minuman kopinya dulu lah. Kan ini kan yang dijual kan kopinya bang. Betul. Kalau kopi sih kita ada ini nih bang. Apa tuh bang? Manual brew namanya bang. Manual apa? Manual brew. Dari apaan tuh bang manual? Jadi ini bahasanya tuh wah penonton ganggu nih. Iya bang, silakan. Saya balik lagi ya bang. Biasa Aman, gitu, aman. kalau kayak Sri Mulat gitu kan bang, Iya, kita benar. nonton gitu masuk. Ada interaksi biasa. Ada, karena memang basicnya entertain gitu bang. Lanjut bang. Karena ini namanya manual brew bang. Kita bikinnya itu langsung aja gitu kan, kayak ada gelasnya. Oke. Pasti gelas kan bang, pertama air dan kopi ya itu langsung diseduh aja gitu bang. Oke. Dan kopi dari yang kita punya ini juga Gayo bang, Oh gayo. andalan kita Gayo. Oke. Dan Gayo ini langsung gitu bang dari rumahnya. Kebetulan kita juga ada saudara gitu di daerah Aceh Aceh oke pasti. dan langsung dikirim gitu bang ke sini Oh, bang. dari Aceh ke sini. Jadi prinsip kita juga kalau ngopi yang bukan sembarang ngopi gitu bang. Oke, Ngopi harus dari rumahnya. Benar dari hulu lah sektor hulunya. Benar. Dari awal. Dan kalau ini andalan kopi hitam kita. Kalau kopi susu-susuan gitu bang, kita punya gula aren juga enak. Gula aren. Kalau kata orang, sama karamel macchiato juga lumayan. Karamel macchiato. Itu menu andalan kita. Kalau makanan ya paling kita taichan lah bang. Taichan, ini kalian nggak usah jauh-jauh lah ke Senayan lah, nggak usah. Nah, Jaksel lagi tuh. Nggak anjir. usah. Jauh-jauh. Kita ada memori buruk lah bang pokoknya. Kacau lah pokoknya. Jangan jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh ya. Cash kopi ada kok. Aja. Boleh cobain gak nih? Silakan bang. Kopinya sikat, Bang. dulu kali ya. Boleh. Penasaran gue nih. Bener, Bang.
Mantep. Kayak ada pahit, ada asemnya gitu. Kopi banget nih berarti. Ini ada pakai gula nggak sih? Enggak, Bang. Enggak ya. Berarti original. Original. Murni tanpa Murni. dicampur. Betul. Gak bikin deg-degan bang. Gak bikin deg-degan. Iya. Nah, sekarang kopi nih. Silakan, Bedanya coba. apa nih yang ini nih? Kalau yang ini kita punya Taichan original itu Taichan dia original. dari ini Bang, dada boneless. Dada apa nih? Dada ayam. ayam ya. Dada ayam. Dada ayam ya. Konotasinya dada ayam. Dada ayam. Soalnya dada itu enak, Bang. Iya. Ini dada ayam nih. Dada ayam. Asik. Cobain nih. Iya, Empuk Bang. gini nggak? Empuk gak? Biasa dada empuk bang. Empuk pastinya. Empuk banget bang. Betul. Sambelnya juga itu wah kacau Bang. Ada kenyal-kenyal gitu. Ada. Kalau mau dicari lagi juga ada. Siap. Ada. Lanjut bang. Mantep, Bang. Satu lagi Bang, Taichan Apa nih? kulit. Apa? Taichan kulit. Menu yang paling best banget di sini Bang. Kulit apa nih bang? Kulit ayam juga pastinya. Kalau kulit dinosaurus susah nyarinya Bang. Tebel bang. Susah. Bukan kulit abis bocah abis sunat kan? Bukan. Enak pakai nasi juga Bang. Pakai nasi juga enak? Pakai nasi ya. Sama lontong juga ya? Sama lontong sama kerupuk jangan lupa. Anjir. Sambal kacang. Paket lengkap. Udah ada sambelnya. Sambelnya dari apa nih bang? Yang pasti cabe sih Bang. Pasti sih. Pasti Cabe-cabean cabe. juga. Kalau cabe-cabean itu udah enggak. Kalau cabai-cabean nggak pakai ini bang, nggak pakai mangkok gitu. Pakai lipstick, paling lipstick menor dia ya betul Bang. Sama eyeliner sekarang. Pakai Iya eyeliner, benar Bang, anjir. anti badai gitu. Yang water resist. Sambelnya ini kita langsung datengin dari cabai Madura gitu Bang. Oh, Madura ini. Wah bener karena kita terinspirasi sama mereka yang udah lama di bidangnya gitu kan jualan sate. Iya benar. Kita kulik dan ternyata hadirlah sambel ini Bang. Lumayan ya Bang, menggelora ya Bang ya, pedes-pedesnya gitu ya Bang ya. Anjir, langsung ke tenggorokan bro. Betul. Meninggal Bang sampai 2 hari ke depan. Meninggal, kan? Sampai 2 hari ke depan juga masih kerasa pedesnya, terngiang-ngiang gitu Bang. Kalau anak-anak mukbang gitu kan, food vlogger, sampai meninggal ya, meninggal ya. Iya. Anjing. Enak bet. Dakbet ya. Kacau. Rasa nih bang, begadang gue kayaknya. Oh. Nah, makanan selain Taichan apa lagi nih bang? Ada lagi nggak sih? Ada. Apa lagi? Kita punya Indomie juga Bang. Oh Indomie ya, makanan anak kosan. Menu wajib gitu Bang. Karena di kedai kopi kita ini mau mengusung tuh ke kedai kopi nggak harus mahal gitu Bang. Nggak ada ya, kan. Kita punya promo-promo yang menarik juga kayak bayar 20 dapat 2 kopi. Ada tuh. Ada Bang. Masih ada ya, 20 dapat 2 kopi. Masih Bang, kita yang minimalis lah gitu kayak kita tuh ngapusin stigma masyarakat kalau masyarakat. ke kedai kopi tuh harus mahal. Mahal ya. Sebenarnya emang lagi Starbucks anjir. Elit. Mereka pasti daya banyak kapital gitu kan. ngukurnya ke situ pasti Bang. Kita di sini mau matain itu Bang. Ngatain itu ya, stigma-stigma bahwa tempat kopi itu tempat-tempat borju itu ya. Iya, padahal makan murah Bang. Mana murah juga ya. Ada tuh yang kayak gitu model 20.000 berdua. Ada Bang, ada. Sampai ada yang kayak makanan minumannya pun ada kayak beli 2 Taichan kan kayak pasangan gitu kan, kita free minum. Minumnya 1 2. 2 dong Bang. Satu segelas buat berdua gitu ya kan biar lebih romantis. Sedotannya 2 bang. Iya gitu. Bener, tolong anjir. Cowoknya nggak boleh minum banyak-banyak lagi nanti sama ceweknya. Aku kepedesan ya, aku kepedesan. Kamu lebih mentingin diri kamu dibanding Iya aku. benar. Nah. Pulang dari sini udahan ya. Es batunya Jangan yang sampai jangan begitu dihabisin ya. es batunya. Iya, suka ngeretek-ngeretekin es batu Iya, ya. kalau dia Ngambilin es batu itu bang. Dulu. Kontek anjrit gak jadi ini ya nanti. Sambil ngerokok ya bang. Iya benar Bang. Kebetulan Iya, saya ngerokok, abang saya nggak ngerokok Oh, jadi. siap. Jadi kes kopi itu irit. Iya, kita ngerokok. Berarti tadi ada menunya itu ya. Menu Berarti, andalannya itu Bang. Apalagi tuh bang? Selain Indomie, Taichan gitu-gitu. Paling sih nanti masih coming soon Bang. Rahasia. Rahasia. Kita bocorin di sini jangan. Ya bebas sih, terserah bang. Kalau dibocorin mah itu lebih bagus. Biar pertama kali di sini nih bang. Pertama kali nih di Pertama sini. kali di sini. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya Bang ya? Belum. Sebelumnya ya. Apa ya? Bos siapa? Siapa? Ini saya siapa nih? Jadi Belum. menu yang bakalan kita keluarin di sini tuh kayak nasi jeruk
kulit ayam. Nasi jeruk Kulit ayam. Cakep. Anjir gimana? Bukan pantun itu. bukan. Penonton bilangnya pantun. Jadi kayak perpaduan kalau kita kecil dulu di sini tuh rata-rata menunya menu-menu masa lalu gitu bang, kayak ngebangkitin masa lalu kayak nostalgia lah ya. Betul bang, kayak kita dulu kan kalau mau sekolah kan biasa dibikinin nasi goreng bening tuh bang. Iya benar. Betul, Gak pakai kan? kecap. Nasi goreng malam. Ayo nasi malam. Nasi semalam ya kan? Itu bang menu kita, kita bikinin nasi goreng bening sama kasih irisan daun jeruk dan atasnya itu kayak apa kulit-kulit yang dari taichan ini juga kita olah dan sambelnya juga bang ditaburin di atasnya. Jadi mantap banget deh bang. Mantap banget itu ya. Bener. Gue belum pernah ngerasain tuh gue tuh. Nanti kita rasain ya. Benar. apa ya bahasanya mukbang gitu bang. Nanti kita mukbang bareng di sini. Siap. Boleh. Agenda calling aja bang. Pasti. Berarti coming soon ya. Karena banyak tuh ya. Bener bang, karena kita ya sering berjalannya waktu kita harus terus berinovasi gitu bang. Benar. Nah, itu kan secara menu harga nih bang. Harga gimana itu bang? Kalau di sini? Untuk harga apa nih bang? Ya harga produknya lah, makanan minumannya. Range-nya tuh kita nggak pernah lebih dari 25.000 ke atas tuh kita nggak pernah. 25.000 itu udah paling mahal buat kita. Itu 25.000 itu menu affogato plus kentang goreng. Oh, dua menu itu 25? Dua menu itu 25 bang. Kalau di kedai kopi bang biasa bisa nyampe pacok bang. Satu doang itu. Bener bang. Aduh. Di sini kita mau bantai itu bang. Bantai itu ya. Terus apa paling murah berapa itu paling murah? Paling murah itu kita ada air mineral paling kan bang. Iya. Ya bener kan. Kalau mau sama es batu lah paling kita gratisin ya. Kalau mau es batu sampai pilek juga kita kasih bang. Kalau kopinya itu paling murah paling. Kalau kopinya itu berial paling murah itu kita kasih harga 10.000 bang untuk 10.000. Vietnam drip. Oh Vietnam drip. Vietnam drip 10.000. Gila murah banget. Kalau di Cikini ini 30 bro Vietnam drip. Bisa nyampe segitu ya bang ya. Kita nggak bisa bang karena Nggak kita juga ngerasain kita ini orang bawah gitu. Iya bang. benar. Mau apa-apa yang ini kan ibarat kata kalau kita ke kedai kopi itu kita kayak apa mengapresiasi diri sendiri gitu bang. Iya benar. Kita ngerasain kalau uangnya juga cukup gitu kan bang. Iya kalau uangnya cukup. Kalau nggak cukup kan ya jadi ya gimana mau bahagiain orang lain kalau diri sendiri belum dibahagiain gitu ya kan. Makanya ke kedai kopi tapi yang murah gitu bang, yang minimalis gitu kita buatnya. Itu ya kalau buat paketannya tuh bang ada paketan murah nggak sih? Kombo-kombo menarik banyak bang. Kita di sini KFC dong. Iya, paket combo. Istilahnya rada-rada nyeleneh bang. Di sini ada namanya konak. Anjir, konak. Konak itu artinya combo enak. Combo enak. Sama-sama enak kan? Enak. Konak ini combo enak. Konak yang itu Enak juga. Jadi di situ ada konak, terus kayak ada makan berdua plus minum gitu kan bang. Kita bikin promo-promo menarik yang ya nggak sendiri pun berdua pun bisa, bakalan lebih murah gitu bang. Apalagi berame-rame kita bakalan lebih banyak gitu potongannya bang. Kayak paket-paket keluarga. Oh ada paket-paket. Ada bang gitu, kita buat. Kalau yang sendiri itu tadi 25 tuh ya makan plus kopi. Affogato itu jadi kayak es krim dicampurin kopi gitu bang. Jadi smooth banget di mulut. Oh iya. Kalau yang paket couple gitu, paket couple itu kita dulu jauh kali 40.000. Paket couple gitu bang, kayak makan berdua. Pasangan nih atau apa gebetan atau FWB kalau bahasa bener. FWB gitu kan. Berapa tuh biasanya tuh? 44.000. Apa aja bang? Taichan bang. Taichan 2 paket plus minum. Plus minum 2 tuh ya. Sama free gue kasih 2 sedotan bang. Iya. Romantis bang. Benar. Iya. Pastilah. Masa sedotannya cuma 1. Ganti-gantian. Ribut lagi. Kamu nggak ngertiin aku. Jangan lupa es batunya katanya. Nanti aku yang makan gitu. Iya benar. Es batunya dihabisin. Dihabisin bang. Iya. Rumit ya. Bener bang. Emang wanita itu harus dimengerti bang. Kalau ada band. Kalau nggak ada ya bandnya aja. Vokalisnya dengan solo karir lagi sekarang nih. Ganti vokalis. Oh, baru tahu kita itu bang. Baru tahu. Ya makanya dikasih tahu ini. Makasih loh bang atas Siap, informasi. Oh berarti itu paket couple. Kalau paket family sendiri berapa itu bang? Itu sih kita paling kayak range-nya itu nggak nyampe 90, nggak nyampe 80. Itu kita udah kayak big meal. Kita ada kayak konak, perpaduan konak, taichan, kopinya juga ada. Itu nggak nyampe
nggak menyentuh sampai angka 100.000 gitu bang. Jadi kalau mau keluarga datang ke sini juga ya hitungannya hemat bang, tapi udah seneng gitu. Semua dapet, kayak dari makanannya dapet, cemilannya juga dapet, ngopi-ngopi santai lah bahasanya ya kan. Kalau paket keluarga itu biasa buat berapa orang tuh bang? Kita sih minimal 5. Minimal 5 tuh ya? 5, kayak 2 bapak ibu. 2 bapak? 2 bapak. Kayak bapak ibu gitu maksudnya gitu bang. Bapak ibu 3 anak gitu ya. Maksudnya mertua sama orang tua gitu. Bisa jadi ya. Bisa ajak orang tua gitu. Ajak orang kakek ya. Bener. 2 bapak. 1 ibu. Ribet ya kalau gitu ya. Harusnya 1 bapak 2 ibu ya. Nah, berat juga bro. berat kalau segitu mode. Berarti maksimal 5 orang tuh ya. Minimal 5 orang. Makin banyak itu kita malah suka ada promo-promo dadakan gitu kayak kita nih sebenarnya nih owner yang baik hati gitu bang. Jadi saling apa ya kayak orangnya banyak nih ya kan. Udahlah kita bonus ini, bonus itu ya kan kita ya karena apa ya bang ya kalau kita sendiri tuh kalau orang lain seneng kita pasti lebih seneng gitu bang. Sip. Menarik. Nah, Bang, ini kan itu bicara soal harga gitu. Boleh spill sedikit lah ya tentang apa namanya profit gitu atau ya keuntungan lu ketika berjualan atau buka kedai kopi juga nih. Soalnya kan banyak itu pemula-pemula atau beberapa orang yang udah buka, kemudian nih masalah kendala di keuntungan, profit dan lain-lain gitu. Kalau itu boleh langsung dijelasin sama Bang Boy ini. Oh, boleh Bang. Untuk perihal hitung-hitungan soalnya dia. Oh iya, manajemen. Benar, manajemen dia bang. Sebenarnya untuk 1 cup gue udah rundingan sama dia. Jadi gue udah penghasilan gue tuh dibagi per 1 bulan sama dia. Jadi di angka 100% keuntungan gue itu gue hanya nerima sekitar 80%. Jadi gue profitnya gue bagi sama dia 40%, gue 40%. Sisanya 20% itu gue donasi bang. Donasi itu gue bagi. Gue ke wilayah pertama, gue ke masjid, sisanya gue santunan bang. Jadi 20% itu selalu gue bagi nanti per 1 bulannya itu. Rollingan kita. Rollingan bang. Jadi misalnya hari ini gue wilayah yang butuh, oke wilayah gue bantu. Mungkin nanti gue lihat masjid butuh, gue kasih ke masjid dulu gitu. Kalau misalnya masjid nggak butuh ya gue mungkin santunan gitu bang. Tergantung skala prioritas ya. Betul. Yang kita utamain nih ya. Misalkan contoh ada 17-an. Wilayah dulu gue support bang gitu. Terus ada pembangunan masjid. Nah, masjid gue support bang gitu. Kondisional gitu. Kondisional. Prioritas ya. Tapi biasa bang kalau ya mungkin spill sedikit juga sih. Biasa kalau kopi itu per cup itu bisa keuntungannya bisa mencapai berapa sih bang? Oh kalau ini sama langsung aja nih. Sama sama ya pendirinya langsung. Kalau gue penasaran gitu bang, biasa orang-orang buat anak-anak muda yang mau nyoba gitu ya bang ya. Di sini gua kasih tahu aja kalau di kopi ini sebenarnya banyak untungnya bang. Keuntungannya banyak karena di sini nih menu kopi yang kita bahas yang SS-an ya bang ya, yang banyak gitu peminatnya kan. Biasa ya. Untuk es kopi susu itu modalnya itu nggak nyampe 5.000 bang. Di situ kita jual dengan harga 15.000. Buat yang mau tahu, buat yang pengen nyoba, cobain dah. Banyak untungnya bang. Di situ kita bisa ngambil untung itu ya 100% itu bisa kita dapetin. 100% itu kita bisa dapetin keuntungan bersihnya ya bang ya. Bisa. Gede juga berarti ya. Lumayan bang. Tertarik gue ke kedai kopi. Boleh lah nanti telepon kita. Siap. Berarti dari kopi juga dari makanan juga bisa untung juga tuh ya. Lumayan bang keuntungannya. Menarik. Nah, kembali lagi itu kan keuntungan. Awal mula lu buka kedai kopi ini, lu modal berapa tuh bisa habis berapa? Kalau sejauh ini sih gua bangun ini nih ya karena kita pakainya masih rada-rada kuno ya bang ya, manualan kita ya kan kebanyakan kan kedai-kedai kopi gitu pada pakai mesin kopi gitu kan harganya fantastis gitu bang. Iya benar. Dengan yang kita punya manualan ini dan nyentuh angka 15-an lah paling bang. 15 juta tuh. 15 juta gitu. Sama dekor segala macam. Dekor segala macam. Jadi lumayan minimalis gitu bang karena dengan konsep kita yang awal industrial minimalis itu jadi nggak terlalu besar lah untuk punya kedai kopi seperti ini bang. Nah, sampai sekarang udah balik modal belum? Apa ya perhitungannya balik modalnya masih lama gitu?
Kalau itu sih kita berjangka bang. Jangka ya. Nah, karena kalau dari gue sendiri, gue lebih menikmati dari hal-hal yang kecil gitu, gue syukuri gitu bang. Jadi perlahan gue tabung, sisanya ya buat ngebangun ini tempat karena kita terus berinovasi gitu bang. Kita nggak akan pernah ketinggalan zaman gitu bahasanya ya kan. Jadi untuk balik modal kita pakai skala bang, kita hitung tahun. Target berapa tahun bisa BEP bang balik modal gitu? Kalau gue sendiri punya manajemen ya bang ya, 2,5 tahun lah paling bang. Itu kita harus sabar ya nunggu ya. Pastilah. Nah, kalau apa namanya, ya lo kan punya tempat nih. Iya. Sewa tempat juga nggak nih bro? Oh enggak. Enggak ya. Gue nawarin ke dia, gue bilang, gue ada lahan nih, tapi gue nggak minta budget ke lu. Gue bilang kayak gitu. Kita jalan bareng ya. Kita bang, jalan ya? bareng. Akhirnya dia bilang, yaudah oke gini bang. Gue juga mau close di Tebet kata dia. Jadi nanti alat-alat gue semua perlengkapan yang ada sana gue ambil, gue taruh sini bang. Tapi lu yang nyediain lahannya semua. Gitu. Oh yaudah siap. Akhirnya kata gue, yang penting lu datang aja dulu survei yang tadi dibilang di awal tuh, di survei oke. Gue adu konsep sama dia. Ya gue serahin sama tukang yang tadi bang. Gitu. Oh berarti lu punya alat, fasilitas dan lain-lain, lu punya tempat. Bener. Kolaborasi. Masih sejalan kan bang, masih sejalan kita. Asik ya benar. Konsep-konsep sekarang bang, kolaps. Bener. Kolaborasi adalah kunci guys. Ahoy. Kolaborasi adalah kunci. Sip. Berarti masuk lagi lah ya, jalan Betul, lagi ya. bang. Nah, lu berdua nih jalanin kopi ini sambil kerja atau maksudnya kerja di luar gitu, di sesuatu perusahaan, atau memang fokus di sini aja sih? Kalau gue sendiri gue fokus bang. Kalau buat abang gue ini karena dia sudah berumah tangga kan, jadi gue bilang kebutuhannya. Abang harus kerja, mau bagaimanapun susu harus jalan gitu bang. Masa anak kasih air tajin kan? Ya kan? Cuci yang terakhir, jangan lupa. Cuci yang terakhir air beras bang, wajib itu. Air tajin kan cucian terakhir yang diminum bang. Jadi dia harus kerja, jadi gua yang fokus di sini ya. Iya betul bang. Karena ya nggak menutup kemungkinan ini tempat pasti besar ya. Dia harus berhenti. Suatu waktu dia harus berhenti. Harus berhenti ya kalau besarnya pasti sih. Karena ini juga kan masih ngerintis lah ya. Betul bang. Karena di 1 tahun itu masih bisa dibilang muda lah bang lah. Muda ya. Lumayan lah, lo kan punya pengalaman gitu di tempat-tempat lain. Berarti itu menarik tuh, apa namanya, ya soal itu. Dan kemudian bang, apa namanya, ya seiring berjalannya waktu gitu lo bikin kopi segala macam, ada nggak sih kayak kendala gitu selama, atau ini dulu deh, nutup gak sih kalau lo buat lo kebutuhan lo pribadi pemasukan dari kopi ini? Nutup bang, alhamdulillah buat tuh, kebutuhan lo sehari-hari di kopi itu banyak bang, apa bisa dibilang keuntungannya gitu, menjanjikan buat yang mau ya, buat yang mau nyoba di kopi itu banyak untungnya gitu bang, asal kita tekunin gitu, asal kita uletin dengan manajemen yang baik juga, di situ nutup bang. Buatnya alhamdulillah sih buat kehidupan sehari-hari nutup. Apa tuh bang kuncinya tuh? Sabar bang. Sabar ya. Karena jalanin aja dulu ya. Gua suka begadangin orang sini sampai jam 2 pagi bang, untuk dia ngobrol di tempat gua. Karena dia bilang, gue nongkrong sini tuh udah kayak nongkrong di rumah sendiri. Di halaman lupa waktu sendiri. gitu. Suka lupa waktu bang, karena apa ya tempatnya? Kalau abang lihat kan nggak bising gitu bang, nggak baik orang lalu lalang. Karena kan ini dibilang kayak komplek lah gitu bang. Jadi orang nongkrong kayak lupa waktu aja bang, tiba-tiba, wih udah jam 1 gitu. Gue juga nggak mungkin usir, weh bang, sorry nih gue udah closing, gue nggak kayak gitu bang. Jadi gue lempar ke customer gue, yaudah lu nyamannya lu aja sini, lu pergi baru gue tutup. Gue nggak bakal ngusir gitu. Jadi gue ngejamu lu udah kayak keluarga aja bang. Iya benar-benar. Tamu lah ya. Tamu. Bukan berarti menghargai pelanggan ini bukan sebagai pelanggan atau sebagai cuan aja ya. Enggak. Memang sebagai tamu ya. Tamu bener bang. Bener. Tamu kan raja. Segala macam sebagai raja lah ya. Betul. Karena ibarat kata kalau motor, apa tuh? mereka itu bensinnya, kita motor ya bang. Harus saling berkesinambungan. Betul. Ngeri. Abang ini selalu banyak ini analogi perumpamaan. Betul. Enggak, udah belajar dari pagi. Dia saya aja baca ini teks itu, di tangan aja udah saya tulis ini. Gitu. Makanya dari tadi lihat tangan kan udah ditulis bang jawabannya. Stand up ya biasa lihat tangan. Betul. Gitu kan. Santai kan biasa beli di tempat les bang.
yang dilipat-lipat gitu Iya kan? gitu, kayak ujian nasional. Anjrit. Oh berarti syukur lah ya kalau misalkan dari kopi ini bisa hidup buat nyambung hidup lah ya. Lo Betul, juga Bang. buat udah nyambung buat berkeluarga gitu. Betul bang. Itu menarik juga lah. Itu yang menarik sih, banyak hal lah yang menurut gua. Tadi lo bisa cerita tentang awal mula, kemudian value-nya juga tadi lo cerita tentang ini ya. Maksudnya nilai yang dijual itu harga murah ya, Betul, gitu ya. Bang. Harga murah, kemudian Kualitasnya kualitasnya juga bagus, kemudian menghargai pelanggan itu sebagai layaknya tamu. betul bang. Oke. Itu menarik tuh. Nah, kemudian nih Bang, mungkin goals ke depan lu apa nih sama dari Bang Haji sama Bang Iwang gitu? Gua dulu kali ya bang ya. Boleh. Kalau gue sih berkeinginan Cash Kopi itu ada di seluruh Indonesia gitu bang. Street franchise gitu. Bukan lebih ke franchise bang, Apa tapi tuh? kalau gue ini lebih mengedepankan kekeluargaan lagi ya bang ya. Oh, Kayak sip. lu di sini nggak hanya nanam modal atau apa, jadi kita di sini kerja bareng-bareng gitu bang. Kayak nanti bagi hasil 50-50 kita tetap sama-sama yang ngurusin gitu bang. Jadi dengan adanya Cash Kopi di seluruh Indonesia, jadi keluarga makin banyak gitu bang, di mana-mana jadinya. Kita mau kemana di sini ada saudara gitu bang. Kan karena dari kopi ini banyak memperkenalkan banyak orang baru buat gue gitu bang. Maksudnya lu mau buka franchise gitu, cabang di tempat lain seluruh Indonesia, apa secara konsep atau gagasannya aja gitu? Seluruh Indonesia rencananya bang. Oh, bukannya nih. Seluruh Indonesia, di kota-kota tertentu kan kayak ada beberapa pulau ya. Satu kayak di Jakarta, di Pulau Jawa Jakarta, nanti di Bali rencananya. Sip ngeri. Itu berarti berjenjang lah ya perlu. Kalau lau sendiri apa nih Bang? Hampir sama sih, itu salah satu visi misi gua sama dia berdua sih bang gitu. Gua kayak ngebantu orang yang pengen usaha tapi dia bingung gitu. Gue punya modal nih tapi gue bingung nih gue mau usaha apa ya. Akhirnya mungkin dia bisa, kadang kita yang nawarin, yaudah oke, ada lahan nggak? Kalau ada lahan join aja, lo 50 gue 50 gitu. Jadi kita jalannya sama-sama gitu bang. Oke. Bermitra lah. Bener, Bermitra lah. Karena kalau franchise ya kenanya kayak beli putus aja beli gitu putus bang. aja. Iya. Bener. Takutnya Aneh. di sana nama cashnya juga jelek karena rasanya beda gitu bang. Tapi kalau kita jalannya sama-sama kan kita juga punya tanggung jawab di tempat itu bang gitu. Buat mentoring, Buat mentoring atau apa. ngatur rasa, kualitas dan lain-lain. Betul bang. Menarik tuh Bang. Asik lah ya. Berarti visi misinya mantep lah ya. Betul Punya bang. nilai jualnya. Karena nggak, ibarat kata nggak main-main gitu bang. Asik main-main. Karena petani juga sekalipun mereka juga nanamnya juga nanam kopi, nggak nanam mainan gitu kan bang. Bakal tumbuh gitu kalau nanam mainan. Bukan nanam biji karet ya? Bukan biar jadi urat gitu. Nanamnya serius lah ya, pokoknya dari segala macam. Berarti banyak juga. Berarti ibaratnya ini membantu perekonomian petani juga ya. Harus bang. Sana ya, mulai dari biji kopinya ditanam sama petani, kemudian dibantu sama warga sekitar sono kan. Pengirimannya juga dari sana ke sini Ngebantu juga. bantu juga ya. Terus kemudian diolah sini, keuntungannya juga 20% Buat itu buat bagi-bagi, masyarakat, betul. buat masjid. Gila. Karena Mulia kita sekali betul Anda. bang. Meskipun tampang kita serem ya bang ini ya. Sebenarnya ada juga bang Apa itu? nilai plusnya. Apa itu? Kita Apa itu? pas dia join, gue ngomong sama dia, gue nggak mau makan rezeki orang bang. Apa yang udah dijual di wilayah gue atau fokusnya di depan rumah gue ini bang, jangan sampai kita jual juga gitu. Oke. Gue juga sebelum gue buka, gue izin sama orang-orang wilayah yang ada sini yang udah duluan buka warung atau ada warteg nih depan rumah gue, izin saya buka kedai kopi gini-gini, tapi saya nggak bakal ngejual apa yang ibu udah jual. Kalau bisa ibu buka dia sampai malam, mungkin ya nanti ibu bisa jual makanannya, saya minumannya begitu bang. Dan gue juga di sini open UMKM bang. Biasanya kan UMKM beratnya di apa ya, di budget bayar tempat ya bang ya. Tempat bener. Tapi di sini gue bilang, wah gue pengen open UMKM nih di sini. Gue bilang yang mau buka tenan sini ya khusus cuma bayar air sama listrik aja lah, bantu-bantu aja yang penting. Tapi dia tetap jualan sama kayak di luar-luar gitu bang. Tapi dengan syarat lu jangan jual apa yang udah gue jual gitu bang. Khususnya berbeda lah ya. Betul, biar nge-mix saya bang gitu. Yang penting satu, dia jangan jual minuman karena minumannya gue udah ada karena gitu. itu yang dijual. Karena itu yang gue paling gue fokusin bang. Dia lebih jual ke makanannya aja, tapi jangan pernah jual apa yang udah gue jual aja bang.
Itu aja sih syaratnya. Apa itu makanan biasa dari UMKM lain gitu? Itu bebas bang, bebas. Yang penting dia datang dulu ngomong sama kita, dia mau jual apa. Nanti kita lihat di menu kita memang nggak ada, yaudah oke buka nggak masalah. Nanti kita tempatin di mana gitu, kita bantu setupnya bang gitu. Sip. Menarik banget. Itu apaan tuh? Produk kecantikan tuh? Iya. Ada Bang. juga itu. Ada juga di sini. Manis bang, biar glowing gitu. Karena kan jadi Kopi harus glowing bang, biar dipotonya juga kan enak. Iya Bang. bener kan, soalnya anak kopi sekarang tuh Sosmed banget bang. story dia Iya, kan gitu. fotokopi kalau enggak guys. Iya betul. Kita lagi di sini nih. Terus foto sepatu juga jangan lupa. Oh, sepatu dicek bang, kotor tuh, gila. Udah 2 sepatu nih, gue free minum nih gitu. Gue habis ngopi di ini Es kopi, es sepatu kopi, bersih nih ya kan. Enggak bersih. Muka juga bersih bang, mukanya dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh ya, kayak bersih lah bang. Tapi pikiran bersih ya. Yang bersih. Keluar dari sini pokoknya jadi orang baru lah bang. Yang baru. Lupa pokoknya bang, jangan pulang kalau pulang dari sini. Abang aja mau nginep kan rencananya kan? Kita yang dah. Udah bikin tenda. Anjir, menarik juga lah ya. Ya perjalanan segala macem. Nah kemudian, tapi biasanya juga buka investor gitu, investasi gitu. Orang yang mau invest gitu, gue mau invest nih gitu. Enggak bisa begitu Bang. kita Oh bang. nggak gitu ya? Terjun bareng harus. terjun bareng. Iya, karena segala apa yang kita rasain, kita nggak pengen orang lain gitu dengan tiba-tiba kucuk-kucuk masuk rumah orang ngambil makan gitu bang. Kan pasti nggak enak gitu bang. Kita yang punya rumah gitu kan, kalau mau ya ketok dulu kan. Kita mau ada Ngobrol-ngobrol. begini, ya udah kita juga nyambutnya juga enak gitu bang. Kita paling kalau mau ya kita kerja sama bareng gitu ya kan. Gitu ya. Kalau untuk kayak ambil untungnya ya mending jangan di bisnis inilah, karena gimana ya, kalau gue sendiri ya gitu bang, lebih asik dikerjain bareng-bareng gitu bang. Bareng ya. Sip. Mantep lah. Nah, kemudian lo juga ada rencana juga nggak sih, atau mungkin udah pernah lo lakukan gitu, kayak ya bikin kelas kopi gitu buat misalnya orang-orang yang masih pemula kopi. Nih gue buka kelas nih, gimana cara belajar kopi gitu, belajar bikin kopi, belajar gimana cara ngeracik kopi, atau bahkan mungkin belajar bikin kedai kopi gitu. Kalau kelas sih paling takut sih gue untuk Enggak kayak ya, gitu ya kalau bang, kelas karena ya. di kopi ini semuanya guru, semuanya murid juga Semua bang. guru sama murid, Jadi ya. Daripada bikin kelas, mending kita sharing gitu. Sharing ya, lebih ke sharing. berarti ya. Sharing ngopi bareng kan, kita seduh bareng. Apa kayak ada keluhan di mana, kita bisa bantu, atau mereka bisa kasih ide ke kita. Paling kayak sharing-sharing kayak gitu bang, terus kayak lebih ngewadah lah bang. Kalau semua owner-owner daerah Jakarta Utara khususnya ya kan, kalau ada yang mau diobrolin, kita bisa kok jadi wadahnya gitu. Berarti oke, sip. Mantep lah berarti ya visi dan misi dari Kes Kopi ini nih. Betul bang. Nggak pelit ilmu ya, Hah? nggak pelit ilmu bang. Nggak pelit kita. ilmu, benar. Benar. Karena ada 3 perkara bang. Kalau tuh, misalkan kita meninggal, anak yang soleh, Anak yang soleh, doa sama ilmu yang bermanfaat. Jadi cakep. Gila. Berarti kalau lo misalkan itu ilmu lo Terus berjalan. Benar bang. Pakal nih hari ini. Ya mungkin terakhir nih bang, gue mungkin mau nanya ke closing statement lah. Apa terakhir mungkin statement lo buat teman-teman yang menyaksikan ini, dan khususnya teman-teman Norkids lah. Apa sih ya statement terakhir lo lah di podcast malam ini? Gue nih ya bang ya, gue tutup ya. Sip. Buat lo semua yang pengen nyobain ngopi, gak usah takut lah. Asik. Apalagi takut deg-degan gitu. Enggak, kopi nggak sejahat itu kok. Asik. Cobain aja dulu, rasain aja dulu. Kali jatuh cinta kan. Ini. Benar-benar. Kalau untuk mau mulai, ya modal sih yang paling bener-bener paling kuat gitu bang. Faktor utama gitu dari modal itu kemauan. Itu udah paling penting gitu bang. Lu kalau lu mau apapun itu pasti lu bisa gapai selama lu mau. Itu aja sih bang paling kalau dari gua. Sip. Jangan lupa ke Kes Kopi ya. Sip. Gua tunggu lu di sini. Anjay. Kalau Bang Iwan gimana? Kalau dari gue itu, gue punya prinsip muda itu bergerak bang. Asik, udah bergerak Nah, ya. karena kalau gue pengen nanti pas gue udah tua itu gue maunya nyantai-nyantai bang, gue nggak mau kerja Oh, keras gitu. oke, Jadi oke. biarin gue capek sekarang, nanti gue pas emang udah waktunya umur 40, gue udah nyantai aja bang, gue udah nikmatin hasil yang udah gue capai selama gue muda lah gitu, bergerak di usia muda gue gitu bang. Jadi
selagi kita muda kita bergerak Terus. sesuai dengan konsep ini bang, UMKM. Betul. Utara, muda, keren, mandiri. Selagi kita muda, kita Harus Bergerak terus bang. mandiri ya kan. Kita utarakan nih ke anak utara nih. Siap. Jangan lupa Sip. North Nah, Bang. Kids. Sip, North Kids. Nonton Nah, North. boleh kasih tahu nggak nih bang, kalau misalnya kawan-kawan yang ngopi di sini, alamatnya di mana sih nih? Alamatnya itu ada di Jalan Marunda Baru. Kalau memang bingung itu patokannya tuh SMP 162. Tanya. 162. Oke. 162 bang patokannya. Karena orang tuh suka bingung bang. Marunda itu taunya dia tuh Marunda Pitung bang. Oh, ada Pitung. Masih Pitung sana tuh yang Itu orang yang nggak tahu daerah sini tuh taunya wah Marunda itu Marunda Pitung. Padahal ada lagi namanya Marunda Baru gitu Oh, bang. Marunda Baru. Iya. Sip. Kalau medsosnya nih bang, bisa apa namanya ngelihat di mana sih? Kan kalau- orang-orang yang pengen tahu menunya di mana apa sih? Kan? Paling sih kalau mau follow kita di IG, kita ada di @cash.coffee gitu bang. Kalau mau follow. Ada lagi mungkin selain Instagram, media sosial, Facebook, kemudian Twitter atau Belum ada sih bang. belum ada ya, Sih, baru Bang. Instagram aja lah. Kuno kita bang. Kuno. Instagram mah udah modern bang, anak-anak modern. Iya, Yang kuno sih. itu Friendster. Iya benar. Apa Gmail, Yahoo Mail lah ya. Sip. Oke. Sekali lagi nih thank you banget nih Bang Haji, Bang Iwang atas waktunya. Nih bro, kawan-kawan North Kids, tadi kita habis bincang-bincang sama pemilik Cash Coffee, Bang Haji dan Bang Iwang. Banyak banget nih pelajaran yang kita bisa petik dari apa namanya obrolan kita malam ini. Ya dibicara tentang banyak banget nilai-nilainya tentang apa namanya tentang bagaimana cara menjamu pelanggan, yaitu pelanggan sebagai tamu, kemudian harga-harga yang murah dengan rasa bintang 5 ya, harganya kaki 5 lah bahasanya. Itu untuk meruntuhkan stigma-stigma kalau ngopi di kopi shop itu mahal. Ya kayak merek-merek Starbucks atau kopi-kopi yang di Kemang di Senopati itu ya. Betul. Dan kemudian ketiga lagi ya konsep-konsep di sini kan apa namanya banyak lah. Ternyata dari pendapatan yang dihasilkan sama Cash Coffee ini 20%-nya itu untuk membangun wilayah sekitar. Sangat mulia. Ibaratnya CSR-nya lah. Betul bang. CSR. Dan kemudian banyak hal yang kita bisa petik dari diskusi kita pada malam hari ini. Nah mungkin thank you banget buat kawan-kawan North Kids. Jangan lupa sekali lagi kalau misalkan mau ngopi-ngopi di sini nyantai-nyantai ngobrol-ngobrol sama pemiliknya langsung datang aja di daerah Marunda, Selincing, Jakarta Utara. Sekali lagi nih di utara karena North Kids mengangkat tentang fenomena-fenomena atau usaha-usaha yang ada di Jakarta Utara. Karena di channel ini kita ada namanya channel UMKM, Utara, Muda, Keren dan Mandiri. Oke, sekali lagi gua Rian Beben pamit undur diri. Thank you buat kawan-kawan North Kids. Yos.